Iya, hari ini kita belajar dari Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Namun saya hanya akan membaca satu dua ayat ya supaya kita bisa belajar. Ini menurut saya satu pelajaran penting bagi kita sebagai hamba Tuhan. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Ya, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus mungkin bertanya-tanya, mengapa ini menjadi satu teks dan saya memberi satu judul, kesombongan hamba Tuhan atau kesombongan kita dalam pelayanan gitu ya. Meskipun ini memiliki alasan yang sangat unik ya. Mungkin kita tidak seperti itu, atau juga mungkin bisa hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita dan pelayanan kita. Maka yang pertama, dalam membahas kesombongan dalam pelayanan berdasarkan kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini, kita akan coba melihat apa sih itu yang dimaksud dengan kesombongan. Kemudian yang kedua, apa alasan-alasan yang membuat seorang hamba Tuhan menyombongkan diri dalam pelayanan. Saya pikir ketika ditanyakan nomor 2 ini, kita semua bisa jawab kan? Apa? Ya, mungkin keberhasilan pelayanan kita, gitu kan? Atau hal-hal yang membuat kita tenar dan sebagainya. Tapi itu sangat terbalik 180 derajat dengan pengalaman yang akan kita lihat, gitu ya. Bukan seperti yang seringkali terjadi seperti itu. Yang ketiga, bagaimana tindakan Tuhan terhadap kesombongan itu? Apakah dia langsung cut, atau dia langsung berhentikan, pecat, dan sebagainya? Nah, itu ya. Atau dia justru memberikan pelajaran? Nah, ini yang kita lihat. Secara cepat saja, kita bisa melihat bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita mau lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kesombongan. Teman-teman, silakan nanti dibaca ya. Jadi ini saya membuat sistematikanya. Oh, kesombongan dalam pengertian umum, bla 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 bla, begitu ya. Jadi teman-teman nanti silakan disimak. Tapi yang saya garis bawahi, kesombongan itu satu kebanggaan yang dapat menunjukkan satu anggapan superioritas atau keangkuhan. Jadi dari sekian banyak arti di kamus, ya, saya mengambil arti ini dari Webster Dictionary dan seterusnya. Itu bisa kita lihat ada begitu banyak arti kesombongan, tapi menganggap diri memiliki kelebihan atau superioritas daripada yang lain secara tidak sadar, inilah sebenarnya akar kesombongan. Ya, kita akan perhatikan. Kemudian secara teologis, ada banyak kata, tapi salah satu kata yang dipakai dalam Perjanjian Lama, karena ini konteks Perjanjian Lama, itulah yang disebut dengan naba. Naba, ya. Ya, kalau kita lihat hanya dalam arti etimologinya, maka tidak ada masalah. Karena arti naba itu sendiri bisa menjelaskan konteks puncak gunung yang tinggi, pohon-pohon yang tinggi, bahkan kemahakuasaan yang tinggi, atau Allah yang berdiam di tempat tinggi, dan seterusnya. Nah, tapi kita akan coba lihat yang dimaksud atau nuansa atau makna yang ada dalam kata itu, ya, seringkali dihubungkan dengan manusia, khususnya pada bagian-bagian tubuh ya. Nah, contoh misalnya ya, kesombongan dihubungkan dengan hati. Oh, itu ayatnya banyak sekali. Jadi disebut dengan hatinya begitu sombong. Ya. Kalau dikatakan hatinya begitu sombong,
bukan berarti Alkitab mencoba memisah-misahkan manusia itu, tapi itu mau menunjukkan bahwa satu bagian tubuh manusia itu bisa mewakili seluruh hidupnya. Itu yang ingin dimaksudkan ya. Nah, kemudian kesombongan dihubungkan dengan mata yang sombong. Ya, nah ini tentu kalau kita pahami tidak dalam pengertian literal, tapi ini semacam pengertian figuratif untuk menjelaskan kesombongan. Kesombongan dihubungkan dengan roh atau jiwa manusia, gitu ya. Kesombongan ya dengan wajah yang dimiliki atau hidung yang dimiliki. Ya, mungkin konteks sekarang ini ya teman-teman bisa artikan seperti apa. Nah, bahkan contoh-contoh orang yang sombong ya. Ada Raja Usia, kita tahu Raja Usia kalau kita buka 2 Tawarik 26 ayat 16, yang pada mulanya dia begitu baik, begitu punya integritas, tapi kemudian dia berubah setia. Ya, Hizkia pernah juga dia jatuh kepada kesombongan. Pangeran Tirus, ya, ini yang kita bisa lihat. Sebaliknya, Yesaya juga berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Nah, ini tentu pengertian yang terbalik ya. Jadi kalau kita lihat apa yang digambarkan oleh Yesaya ini justru kebalikan dari kesombongan. Jadi orang yang harusnya pantas dihormati, ditinggikan, tapi mau mengambil tempat dan disebut sebagai hamba yang menderita. Gitu ya. Kalau kita perhatikan ini tentu pada figur Yesus bisa kita kenakan dan Alkitab kenakan ya. Yang dari ketinggian dia merendahkan diri dan seterusnya. Ini yang kita bisa lihat. Nah, dalam PB kata ini terjemahkan sebagai hupsos atau hupselos, tetapi tidak pernah diterjemahkan sebagai keangkuhan. Nah, ini beberapa arti kata baik secara umum maupun secara teologis. Dan kita tahu mengapa kita perlu membahas topik ini. Karena kalau kita membaca Alkitab, maka dosa yang pertama ya ada. Sebenarnya kalau boleh saya katakan, ya bukan boleh saya katakan, tapi menurut catatan Alkitab, dosa kesombongan yang pertama yang dilakukan oleh malaikat kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, ya, kemudian di dalam kitab Yeskiel, itu justru karena dia ingin menyamai yang maha tinggi, ya kan? Jadi itu dosa kesombongan. Kemudian peristiwa di Taman Eden, kesombongan yang sudah terpatri dalam diri si ular itu, kemudian dia ingin impuskan kepada manusia, dan ironisnya, itu berhasil. Ya, tak? Ya, itu yang kita perhatikan. Nah, sekarang, ini yang perlu kita simak. Sekali lagi, kita tidak boleh langsung merelevansikan atau membuat relate-nya dengan secara langsung. Kita harus melihat prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Apa alasan-alasan yang membuat seorang hamba Tuhan itu menyombongkan diri? Nah, ini. Ya, pasal 3 ayat 10. Mengapa? Coba ya. Pasal 3 ayat 1 sampai 10. Coba kita buka sekarang kitab Yunus pasal 4 ayat 1 ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Ya. Yang dimaksud dengan tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus adalah peristiwa-peristiwa sebelumnya, dan peristiwa sebelumnya dicatat dalam pasal 3 ayat 1 sampai 10 bicara tentang pertobatan Niniwe. Aneh bukan? Karena ada orang yang bertobat, ya. Karena ada orang yang percaya kepada pemberitaan seorang hamba Tuhan, maka hamba Tuhan itu menjadi marah. Karena akar kemarahan di situ justru karena kesombongannya. Aneh kan? Kalau teman-teman selama ini kita misalnya mendoakan ya
dalam gereja, jemaat kita, dalam keluarga, atau apapun itu, dalam pergumulan kita dengan misi, kita mendoakan wilayah-wilayah tertentu, ya, apa itu istilahnya, yang terpinggirkan, ya, itu unearthed people misalnya, itu kan itu menjadi perjuangan kita, dan ketika itu terjadi, ketika Tuhan menjawab doa kita dalam kemurahannya, membuat banyak orang kemudian bertobat, bukankah itu menjadi kesukaan bagi hati kita? Iya dong. Tapi ada satu orang nabi yang aneh tapi nyata dalam Alkitab. Ketika dia hanya memberitakan satu potong kalimat. Kita lihat itu nanti ya. Nah, misalnya di dalam ayat 4 pasal 3. 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Justru membuat dia marah. Tapi yang mau kita selidiki, sebenarnya akar kemarahan itu ya adalah karena dia menyombongkan dirinya sebagai bangsa Israel. Oke, ini yang kita perhatikan. Kita lihat dulu ya. Kita lihat, kalau kita memperhatikan, tentu konteks pasal 4 ayat 1 dan seterusnya itu kita tidak bisa pisahkan dari pasal 3. Bukankah Yunus sudah mendapat apa itu? Second chance, kesempatan kedua. Ya kan? Kesempatan kedua diberikan Allah kepada Yunus karena ketidaktaatannya. Artinya sebenarnya di dalam hati Yunus, di dalam pikirannya, harusnya dia mengingat, oh, aku yang berdosa pun mendapat pengampunan. Tapi kenapa ketika Niniwe diampuni oleh Tuhan melalui pemberitaannya yang sangat singkat, justru membuat dia marah. Dan kemarahan itu, sekali lagi teman-teman, saya mau katakan, kemarahan itu berakar pada kesombongannya. Oke? Kedua, konteksnya. Berita Yunus. Ya kan, pasal 3 ayat 4. 40 hari lagi. Ya, saya pikir semua disiplin ilmu khotbah dan sebagainya tidak diperlukan di sini, iya kan? Kalau Pak Aganda atau teman-teman yang lain, ya, untuk bisa berkhotbah minimal perlu belajar 2 semester, bukan minimal. Bahkan ada yang 3, 4, 5 semester. Coba kita bayangkan itu. Tapi dengan sepotong kalimat, 40 hari lagi maka Niniwe ini akan ditunggang balikan. Itu ya seluruh rakyat, bahkan dari pembesar sampai rakyat biasa, ya, itu dikatakan bertobat. Teman-teman, mungkin ketika kita ditanya, apa mukjizat yang terbesar? Coba ya. Apa mukjizat yang terbesar yang kita tahu? Kemudian kita masuk kepada kisah Yunus. Ya toh? Kisah Yunus itu kan kisah yang spektakuler. Kita ingat banyak mukjizat di situ kan? Ya kan? Ya, angin topan tiba-tiba muncul. Ya. Kemudian Yunus diselamatkan ikan dan masuk dalam perut ikan selama 3 hari dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang sulit diterima oleh akal kita yang terbatas adalah ketika Yunus berkata dengan sepenggal kalimat yang ada di atas pasal 3 ayat 4. Maka mulai dari rakyat biasa, terdiri dari anak-anak, dewasa dan seterusnya, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek, ya, bahkan dikatakan sampai apa itu istilahnya, ternak-ternak pun ikut berpuasa, karena semua manusia berpuasa pada waktu sampai kepada raja berpuasa turun dari tahtanya. Ini yang sulit diterima oleh akal. Mengapa? Karena bangsa yang dihadapi oleh Yunus ini sebenarnya bukanlah bangsa yang biasa. Teman-teman, kalau kita ingin tahu mengapa Yunus menolak pergi ke Niniwe, ya, salah satu karena bangsa yang mendapat kemurahan Tuhan dan kemudian percaya itu dalam gambaran pikiran manusia adalah manusia yang tidak
pantas menerima pengampunan Tuhan. Kenapa? Ya, ya. Catatan dalam sejarah, bahkan dalam literatur, ya sebenarnya banyak catatan saya, ya, tapi saya nggak bisa tampilkan. Itu di situ begitu tergambar, teman-teman, ya, ya, begitu tergambar bagaimana kekejaman bangsa Asyur. Ya, misalnya contoh ya, raja-raja itu menangkap musuh-musuh mereka, memotong kepalanya, kemudian menjadikan obor, dan obor-obor itu dipancangkan di setiap jalan, sehingga bangsa-bangsa yang lewat pada waktu itu menjadi ketakutan. Kemudian musuh-musuh mereka dikuliti, dijadikan wallpaper di istana. Saudara bisa bayangkan itu. Kemudian musuh-musuh itu matanya dicongkel satu, tangannya dipotong satu, kakinya dipotong satu, ya, mulutnya dijarum, tapi dia tidak dibunuh, dibiarkan hidup. Gitu? Nah, kalau kita lihat dalam sejarah pun, ternyata kalau kita memperhatikan, maka kan ketika kita ditanya ya, kenapa Yunus melarikan diri? Kita kan tidak bisa jawab. Sebelum kita tiba pada pasal 4. Karena di pasal 1 sampai dengan pasal 3 tidak ada jawaban itu. Tapi ketika kita lihat pasal 4 ayat 2, itu kan jelas ya. Bukankah telah kukatakan ini ketika aku masih di negeriku? Nah ini. Jadi karena pertobatan itu, dia marah besar. Ya. Tapi tentu sekali lagi, jangan hanya lihat kemarahannya. Kemarahan itu berakar pada kesombongannya. Kita akan lihat nanti, kita lihat dalam teks ini. Oke? Nah, misalnya ini contoh ya, yang saya katakan tadi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam konteks perjanjian lama, banyak nabi yang tidak taat. Kita sudah belajar tentang Musa, dan teman-teman sudah terima pelajaran itu juga, bagaimana Musa berkali-kali berdalih, berkali-kali menyampaikan alasan, negosiasi dengan Tuhan, dan seterusnya. Ya toh? Kemudian kalau kita juga baca misalnya dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai 18, sulitnya pelayanan yang dihadapi oleh Yeremia selama 40 tahun, tidak ada tanda-tanda orang bertobat, dia mengalami penganiayaan, diusir, dipasung, dimasukkan di dalam sumur, dan seterusnya. Itu membuat dia akhirnya bertanya-tanya, bahkan bercakap-cakap, bernegosiasi, menunjukkan ketidaksiapannya dan ketidaktaatannya terhadap panggilan Tuhan. Namun, apa yang dilakukan oleh Yunus ini sangatlah berbeda. Ini yang kita perhatikan. Nah, ini dia. Ini yang saya katakan tadi. Alasannya, konteks yang kedua yang kita lihat, kenapa Yunus menyombongkan diri dalam kemarahannya dan dia tidak taat? Karena bangsa yang dilayani itu, saya pakai istilah ya, itu adalah bangsa yang memiliki predikat summa cum laude. Ya, kalau dalam predikat akademik berarti itu yang most ya, itu yang terbaik. Ya. Tapi terbaik dalam melakukan kejahatan dan kekejaman. Kira-kira gitu ya. Maka ini yang ada di ingatannya Yunus. Maka saya pakai istilah yang berikutnya. Maka sebenarnya Yunus mengalami post traumatic stress disorder atau apa itu? Iya, dia mengalami trauma tentang perbuatan bangsa itu kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada bangsanya. Dengan bahasa sederhananya, boleh saya katakan begini, dia mengingat, bahkan juga mungkin mengalami kekejaman bangsa Asyur, ya, yang bertobat dalam konteks Yunus ini, terhadap bangsa Israel. Teman-teman, di dalam Alkitab kita mengenal 10 suku yang hilang. Betul? Ya, ya kan? Nah, kalau kita memperhatikan 10 suku yang hilang ini sebenarnya juga
merupakan partisipasi Asyur. Karena tahun 722 sebelum Masehi, 10 suku inilah yang pertama-tama dibuang ke Babel. Dan mengapa dikatakan menjadi 10 suku yang hilang? Karena Alkitab tidak pernah lagi menjelaskan 10 suku yang hilang ini kembali dari pembuangan. Berbeda dengan suku Yehuda. Dan itu ada di kerajaan utara. Nah, jadi kita bisa dalam pengertian begini. Secara emosi, secara perasaan manusia, tanda kutip ya, ini bukan mau memaafkan. Kita bisa memaklumi perasaan Yunus. Mengapa dia begitu kesal dan begitu marah? Dan marahnya itu kepada Tuhan. Waktu dia bicara tentang pertobatan, kemudian bangsa ini langsung percaya. Karena bagian-bagian ini. Karena bangsanya pun kebagian dari penjajahan. Ya. Nah, ini yang kita perhatikan. Ya. Tetapi, teman-teman, salah satu alasan ketidaktaatan dan kesombongan Yunus. Ini yang paling penting. Ya. Sikap partikularisme Yunus sebagai bangsa pilihan. Nah, apa itu? Partikularisme itu apa ya? Kalau boleh saya katakan pakai bahasa yang sederhana, ya istilahnya itu sebenarnya swasta ya. Apa itu? Satu kelompok yang khusus, ya. Dan sikap itu menjadi sikap bangsa Yahudi sampai dalam Perjanjian Baru sampai dengan hari ini. Dan mereka berpikir bahwa betul-betul hanya mereka lah yang pantas mendapat kemurahan Tuhan. Ya. Sehingga ketika bangsa lain mendapat kemurahan Tuhan, mereka tidak bersyukur. Ya toh? Coba misalnya, mengapa saya katakan? Karena memang kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, Paulus pun menjelaskan, ya. Kalau kita baca misalnya dalam Roma pasal yang ketiga, teman-teman silakan buka, ya. Dalam Roma pasal 3, teman-teman silakan buka ayat 1 saya baca ya. Inilah sebenarnya kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada bangsa lain, tetapi kelebihan ini bukan menjadi kesombongan. Tapi kelebihan ini harusnya menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, ayat 1 Roma pasal 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Lihat kelebihannya, banyak sekali di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Mereka menjadi bangsa pilihan. Hanya bangsa Israel lah yang bangsa yang mendapat perjanjian. Yang mendapat hukum yang khusus, hukum Taurat. Nah, predikat ini melekat kepada Yunus. Kalau kita lihat, inilah juga kesombongan-kesombongan penerus di dalam perjanjian baru kepada kelompok-kelompok orang Yahudi, misalnya ahli Taurat, Farisi, Saduki, ya, dan lain-lain yang pakai jubah-jubah dan sebagainya, ya toh. Itu kita bisa lihat. Nah, sekarang kita paham. Maksud saya, kita harus mengerti mengapa Yunus melarikan diri. Karena ada banyak faktor. Dan salah satu faktor yang sangat penting adalah sikap superioritas yang dimiliki oleh Yunus dan bangsanya sebagai bangsa pilihan. Ini. Padahal kan ketika kita tahu janji Tuhan pertama kepada Abraham, apa itu? Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Nah, ini yang seringkali mungkin kita lupakan juga. Gitu. Sehingga teman-teman, saya tidak tahu, kita kan bukan bangsa pilihan seperti bangsa Israel. Kita kan hanya, ya saya mau katakan hari ini, jadi teman-teman nggak usah marah kalau misalnya ada teman-teman kita sebelah katakan, you orang kafir. Ya nggak apa-apa, memang betul. Kita ini orang kafir, tapi orang kafir yang kemudian dicangkokkan
Iya kan? Iya kan? Dicangkokkan. Karena apa? Karena sikap kesombongan dan ketidaktaatan bangsa pilihan itu. Itu Roma 11 katakan jelas sekali. Nah, tapi seringkali ternyata kita tidak membagi berita, tidak membagi Injil, tidak membagi berita keselamatan kepada orang lain, karena kita merasa bahwa orang itu tidak perlu diselamatkan. Gitu? Atau juga mungkin, ya ini kesaksian ya, dalam pelayanan-pelayanan seringkali saya atau mungkin juga kita menemukan, seringkali kita berpikir mustahil seorang bapak itu bisa bertobat. Betul? Atau mustahil seorang ibu itu bisa bertobat. Atau mustahil seorang anak itu bisa bertobat. Sehingga kita sudah pikir, tidak ada gunanya lagi berdoa untuk dia. Tidak ada lagi gunanya kita memberitakan firman Tuhan. Karena kita berpikir secara rasio. Tapi ketika kita lihat catatan di dalam kitab Yunus ini, kita terbelalak, teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, catatan di dalam sejarah dunia dan sejarah Alkitab mencatat tidak ada bangsa yang lebih sadis dari bangsa Asyur. Ini pertanyaan saya. Kenapa mereka bisa bertobat? Apakah pertobatan itu pekerjaan manusia? Enggak. Itu semata-mata pekerjaan Tuhan. Kita hanya diminta untuk mengucapkan sesuatu. Kita hanya diminta untuk mendoakan. Kita hanya diminta sebagai alat penyambung lidahnya Tuhan. Ya kan? Ya kan? Banyak orang yang akhirnya berpikir, mustahil. Nggak mungkin bapakku bertobat. Nggak mungkin istriku bertobat. Nggak mungkin jemaatku bertobat. Begitu seringkali. Tapi perhatikan, hari ini kita bisa belajar dari bagian ini. Meskipun dalam konteks Yunus yang sedemikian rupa ya. Oke, ini ya kita lihat. Oke, ini saya tidak usah tampilkan karena ini data-datanya nanti teman-teman. Ya, ini dia. Kepada siapa Yunus marah? Bukan kepada Niniwe Yunus marah. Ada Tuhan. Iya enggak? Oke. Ya, buka ya. Yunus pasal apa itu? Pasal 4 itu ya. Ya. Iya kan? Dia katakan, iya. Iya kan? Saudara bisa perhatikan, tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoa kepada Tuhan. Ini kelihatannya orang rohani ya. Jadi teman-teman boleh menulis satu tulisan ya. Berdoa dalam amarah. Ya, ini yang saya bilang sama Martin kemarin. Apa tulis judul skripsinya kan gitu ya. Berdoa dalam amarah, satu tinjauan teologis berdasarkan kitab Yunus. Ya, kira-kira gimana jawaban Tuhan ya? Dengan gitu ya. Kemudian dia berdoa. Tapi benar-benar dia berdoa. Ini yang kesekian kali. Teman-teman baca mulai dari pasal 1 sampai ya. Ya. Dia waktu di dalam perut ikan dia juga berdoa. Tapi dia mohon belas kasihan Tuhan. Nah, sekarang dia berdoa tapi dia marah kepada Tuhan. Ini aneh ya. Ini yang kedua. Kenapa Yunus marah dan dia menyombongkan diri? Karena sifat-sifatnya Tuhan. Itu ayat 2 tadi. Ya. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang akan. Ya, lihat. Wow. Ini betul-betul terjungkil balik. Kalau kita membaca kitab Mazmur, harusnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan ini kan membuat dia mengucap syukur kan? Coba ya, misalnya Mazmur ucapan syukur, misalnya mulai Mazmur 100 sampai 150 gitu ya. Kalau saudara baca, pujilah Tuhan hai jiwaku, sebab dialah yang menyelamatkan jiwamu dari lumpur dosa, dari liang kubur.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Perhatikan, alasan-alasan pemazmur untuk memuji Tuhan justru karena sifat-sifat yang Tuhan tunjukkan kepada pemazmur. Berbeda. Ketika kemurahan itu, ketika belas kasihan itu, ketika penyesalan akan malapetaka yang akan didatangkan itu ditunjukkan oleh Tuhan kepada bangsa yang tanda kutip tidak pantas mendapat pengampunan. Justru karena itu Yunus marah. Aneh kan? Ini yang saya bilang tadi. Jadi ini satu case ya, satu kasus. Bagaimana kita mau menyambungkan dengan kehidupan kita ya? Teman-teman silahkan dipikirkan. Ya, itu dia. Yunus marah karena sifat yang dimiliki oleh Allah. Terbalik. Bahkan dia sendiri lupa. Ya. Bagaimana kira-kira ya dia lepas dari maut ketika dia sudah berada dikatakan di dalam lautan. Ya. Kemudian Tuhan kirim apa itu tim SAR yang bernama ikan besar, ya toh? Di dalam lautan dan tidak lagi ada pengharapan, tidak ada lagi manusia yang mungkin bisa menolong dia, tapi dalam kekuasaannya, dalam kedaulatannya Tuhan mengutus tim SAR yang bernama ikan besar. Ya, Alkitab tidak katakan ikan paus ya. Nggak ada namanya ya teman-temannya, jadi jangan ngarang. Disebut di situ gadol, ikan besar. Nah, itu ya. Jadi kirim. Kemudian dia berdoa dari dalam perut ikan itu, memohon belas kasihan Tuhan. Dan itu baru terjadi. Tapi dia melupakan itu. Ya toh? Maka betul yang dikatakan pemazmur. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ya, kalau boleh saya katakan, ini hamba Tuhan yang egois ya. Ketika dia mendapat kemurahan Tuhan, dia tidak protes. Nanti kita lihat ada pelajaran yang Tuhan berikan. Oke. Nah, ini yang berikutnya. Nah, bagaimana sikap Yunus dalam kesombongannya? Dia mempersalahkan Tuhan, mengasihi diri sendiri. Teman-teman perhatikan ya. Ya. Orang yang minder itu boleh saya katakan itu identik dengan orang yang sombong. Ya kadang-kadang keminderan, kesombongan itu bisa ditutupi dengan keminderannya, mengasihi diri sendiri, ya tak? Dia mengasihi diri sendiri. Kemudian lihat, menyombongkan diri, ini dia. Minta mati. Ada juga nabi yang berdoa seperti itu, Nabi Elia. Teman-teman nanti baca kisah itu. Tapi alasannya beda. Elia minta mati kepada Tuhan ketika Isabel yang sudah mengejar dia dengan semua tentara dan dia melarikan diri. Dia minta mati kepada Tuhan. Tapi baca ayat itu bagus-bagus. Karena dikatakan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Elia minta mati, itu juga nggak betul. Tapi alasannya perhatikan. Justru karena dia merasa tidak layak. Tapi Yunus minta mati. Karena kemurahan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa lain. Perhatikan dengan kata lain, dengan bahasa sederhana, mereka itu nggak pantas Tuhan, Tuhan kasih. Akulah yang pantas Tuhan kasih. Bukankah itu kesombongan? Makanya saya pikir-pikir dulu, salah nggak judul ini? Dan setelah kita teliti, betul. Ketika kita melihat orang lain diberkati Tuhan, kemudian kita mengutuki dalam hati, coba perhatikan. Ketika kita melihat orang lain berhasil, kemudian kita iri hati. Ketika kita lihat orang lain sukses, diberkati Tuhan, kemudian kita mulai protes. Saya mau katakan, bukankah itu kesombongan? Iya tuh. Oh, ini jelas sekali ya. Nah, itu dia. Kemarahannya tidak surut, teman-teman. Iya tuh. Maka memang kitab Yunus ini tidak di end, ya, tidak berakhir.
Jadi open dia. Nanti teman-teman disuruh menyimpulkan kira-kira kitab Yunus itu berakhirnya gimana. Dia tak tutup. Iya tak? Karena sesudah kemarahannya itu dikatakan kemudian ya, ya, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu bukan karena dia sudah selesai dengan dosanya, bukan. Tapi dia mau mengintai dari atas bukit, mau melihat kota itu, dan di dalam hatinya hanya ada keinginan, oh tunggu ya, kamu mati, kamu hancur, kamu terbakar. Lihat ya, nah itu dia. Nah sekarang kita lihat bagaimana respon Tuhan terhadap kesombongan hambanya. Ya, ini kita lihat. Yunus menunjukkan kemarahannya ingin menyaksikan kehancuran, tetapi Tuhan justru menunjukkan kemurahannya. Ya, jadi kemarahan Yunus versus kemurahan Tuhan. Ya, itu ayat 5 sampai 10, teman-teman perhatikan. Ya. Ya. Apa yang Tuhan tunjukkan? Panas. Kemudian Tuhan tumbuhkan pohon. Ini juga mukjizat. Di mana ada pohon tumbuh dalam semalam? Kira-kira di mana ada pohon tumbuh dalam semalam? Tapi kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, bukankah semua pohon tumbuhan itu tumbuh dalam seketika? Iya kan? Jadilah ini jadi, betul ya? Maka kan tidak ada tempat teori evolusi. Betul ya? Maka tumbuh dalam semalam. Wah, dia senang hatinya. Oke? Hatinya terhibur. Perhatikan ya. Ini konseling yang benar. Ketika kita mau konseling orang, jangan dulu tunjukkan dosanya. Mati kamu. Apalagi kita mengunjung orang sakit kan? Di rumah sakit. Kemudian kita berkata, makanya Bapak bertobat. Supaya Bapak jangan mati. Kira-kira kita hibur dulu kan? Ya dong. Pentingnya kita. Iya. Tapi dihibur dulu. Jadi memang pelayanan secara tanda kutip ya, bukan berarti saya mengizinkan psikologi yang sekuler, bukan. Tapi dia mengerti kondisi fisiknya, mengerti kondisi perasaan Yunus pada waktu itu. Dia kepanasan. Tuhan tumbuhkan, terhibur hatinya. Ya. Karena pasti Tuhan berpikir tahu kalau dia dia bisa saja langsung mengambil, tapi bukan itu. Tapi kemudian setelah terhibur hati hambanya itu, dia mulai dididik. Pohon tumbuh dalam semalam, kemudian mati dalam semalam. Mati dalam seketika. Dia utus seekor ulat dan angin timur. Ya, sesudah itu terjadi apalagi? Ya Yunus ngomel lagi kan. Dia minta mati lagi. Jadi nabi yang paling banyak minta mati di dalam Alkitab itu ya Yunus. Teman-teman pernah berdoa minta mati? Ayo bertobat ya. Martin. Ya, sudah mentok. Udahlah minta mati aja lah Tuhan. Tidak ada lagi hukumannya ya gitu ya. Ya ini real ya. Berarti orang-orang yang dicatat dalam Alkitab itu manusia biasa ya. Sama dengan kita ya. Ya ini yang kita perhatikan. Nah, sekarang lihat ya. Kemudian Tuhan jelaskan pada Yunus ya apa yang dimaksud dengan anugerah itu. Melalui pohon itu Tuhan menjelaskan apa anugerah. Anugerah adalah ketidaklayakan bagi yang tidak layak. Yunus menganggap bahwa anugerah itu sesuatu yang tidak layak bagi orang Niniwe. Karena dia menganggap orang Niniwe itu tidak layak. Padahal itulah arti anugerah. Itulah artinya haris. Teman-teman dan saya tidak memiliki kriteria apapun yang membuat teman-teman dan saya mendapat kemurahan. Tidak ada. Ya. Ya, Yunus tidak setuju anugerah diberikan cuma-cuma bagi bangsa Niniwe.
Tapi bagi dirinya sendiri yang sudah mengalami, dia setuju kan gitu ya. Oke, yang kedua, Tuhan mengajar dia, apa sih dasar pemberian anugerah? Ya. Anugerah itu berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya toh? Kalau misalnya hari ini misalnya ya, jangan saya, Ibu Hana aja. Ibu Hana ini kemudian bagi-bagi, ya nggak usah dibayang-bayangkan, ini hanya perumpamaan, bagi-bagi amplop ya, amplopnya. Oh, ke Pak Ganda kok tebel sekali. Kok ke Martin biasa, nggak terlalu tebal. Apalagi ke Pak Tobing, loh kok tipis banget gitu ya. Boleh nggak protes? Ibu Hana bilang begini, kan yang punya saya, suka-sukanya saya dong. Gitu ya. Itu kemurahan, itu analoginya. Ya, padahal selidik enggak ini. Selidik punya selidik memang pas sama Pak Ganda itu betul. Ternyata karena uang 2.000-an ya enggak. Tapi ke saya 100.000 bukan ini hanya bercanda. Tapi itulah analoginya. Masa kita protes? Itu bukan milik kita, kita hanya sebagai penerima. Kalau sebagai penerima, maka kita hanya bisa bersyukur. Ini yang sulit. Memahami hakikat anugerah itu sulit kita pahami. Ya, seperti yang dalam bagian ini. Kemudian yang ketiga, apa sih tujuan? Kemurahan Tuhan itu harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam konteks kita hidup dalam kekudusan. Tapi, saudara perhatikan ya, ini tidak ada pada konteks Yunus. Ya, saudara bisa perhatikan, tanaman yang Tuhan berikan kepada Yunus membuat dia sangat gembira. Betul, tapi tanaman itu juga membuat dia marah ketika Tuhan mencabutnya. Anugerah seharusnya membuat Yunus takut akan Tuhan, tetapi sebaliknya justru membuat dia marah. Ya, maka itu yang dikatakan oleh Paulus, kita tidak boleh menyia-nyiakan ya anugerah yang Tuhan berikan. Itu yang kita lihat. Cara pemberiannya, wah karena itu dalam kedaulatan Tuhan, maka Tuhan banyak cara. Maka saudara perhatikan, mungkin kelihatannya tidak baik, mungkin kelihatannya pahit, mungkin kelihatannya tidak menyenangkan, merugikan, ya dan sebagainya. Tapi ketika kita tahu itu anugerah dari Tuhan, semua anugerah itu selalu mendatangkan kebaikan. Coba, apa Yunus pernah bisa melihat mujizat pertobatan yang sedemikian luar biasa, yang tidak pernah dilihat nabi lain? Kalau dia tidak melalui apa? Badai, tidak melalui dasar laut, tidak masuk dalam kubah dalam perut ikan itu. Tidak pernah. Tapi ini yang sebenarnya yang harus kita pahami. Ya. Yang terakhir dari kisah ini kita bisa melihat ini kalimat kunci kalau saudara perhatikan ayat 10 sampai 11. Tuhan membuat perbandingan. Lihat ayat 10 sampai 11. Yunus sayang kepada tanaman. Tuhan sayang kepada bangsa Niniwe. Yunus sayang terhadap tanaman itu, padahal tanaman itu tidak ditanamnya, tidak disiramnya, tumbuh. Ya enggak? Dia sayang. Kira-kira bagaimana dengan Tuhan? Apakah dia tidak sayang terhadap manusia yang diciptakan? Ya. Yunus sayang kepada tanaman yang mati. Saudara perhatikan ayat terakhir. Ya. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yang terakhir, Tuhan sayang kepada manusia yang akan binasa. Nah, teman-teman, renungan singkat ya. Kesombongan yang bisa terjadi dalam pelayanan kita ini bisa berdampak ya pada pribadi kita, tetapi juga bagi banyak orang, gitu ya. Kalau kita tidak menyadari bahwa ketika kita mendapat kemurahan Tuhan melayani Dia, kalau kita tidak menyadari ini,
maka ini sangat berbahaya sekali. Kita akan berpikir bahwa orang lain tidak perlu diselamatkan. Gitu? Atau juga mungkin kita sedang, atau mungkin pernah, atau sedang berpikir bahwa banyak ketidakmungkinan yang kita lihat. Apakah orang-orang tertentu itu bisa bertobat atau tidak? Tapi perhatikan, tidak ada hal apapun yang bisa membatasi kemurahan Tuhan. Sehingga, kalau boleh saya katakan, sebagai kesimpulan dari bagian firman Tuhan ini, saya mengutip apa ya ungkapan Rasul Paulus. Apakah alasan bagi kita untuk memegahkan diri? Paulus juga menjawab, tidak ada. Ya. Karena apa? Segala sesuatu yang saudara dan saya miliki ini sebenarnya hanya kemurahan. Nah, sehingga saya pikir pengalaman Yunus yang unik, yang menurut saya satu-satunya pengalaman seorang nabi yang unik, satu-satunya, ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Iya.